Halo, selamat malam para peternak babi. Di video kali ini saya akan membahas video tentang mengobati babi dengan menggunakan oli kotor. Jadi ini sebuah kejadian nyata. Jadi babi saya ini sekitar 2 sampai 3 hari yang lalu dia terkena gatal-gatal ya. Di gatal-gatal ini saya lihat itu muncul berupa bintik-bintik yang ada di bagian belakangnya, di bagian kakinya, dan pada awalnya itu sebenarnya dia munculnya hanya berapa titik saja di bagian belakang, tetapi setelah perkembangan beberapa hari kemudian dia muncul lagi di bagian kaki belakang, ada yang di paha dan juga ada yang muncul di kaki depan ya. Hal ini yang membuat saya berpikir, oh ternyata penyakit ini menyebar ya. Memang pernah saya menganjurkan dulu teman-teman lain juga ini ya, mengobati ternak babi menggunakan oli kotor ini yang babi yang gatal. Jadi kebetulan kali ini saya mengalami hal ini. Jadi teman-teman, jadi penyebab daripada babi ini mengalami gatal-gatal ini, setelah saya lihat kembali, ternyata penyebabnya itu adalah karena kandang yang kotor. Jadi kandang saya ini kebetulan satu minggu yang lalu ini dia ketersediaan stok air ini kurang ya. Hal ini disebabkan karena musim hujan, jadi air yang keluar itu kotor, jadi pihak PAM itu menahan airnya, mungkin ditunggu sampai jernih dulu baru dialirkan airnya, sehingga kami lumayan mendapat stok air sedikit, sehingga ini juga berisiko ke ternak babi saya. Jadi mereka mengalami kendala itu air ya. Jadi saya pernah satu kali itu 1 minggu itu hanya memandikan 1 kali dan 4 hari. Biasanya kan setiap hari itu 1 kali ya. Tapi pernah 1 kali yang 4 hari 1 kali ya. Penyebab dari itu karena memang airnya tidak ada teman-teman. Nah, penyebab ini yang menyebabkan ternak babi saya ini langsung terkena itu gatal-gatal ya. Karena memang mereka ini biasanya saya mandikan setiap hari ya. Setiap hari itu 1 kali, setiap hari 1 kali. Biasanya dulu itu 2 kali, pagi dan sore. Tapi karena sekarang saya ada kesibukan, jadi hanya 1 hari 1 kali saja ya. Dan itu biasanya saya juga sertakan dengan ini disinfektan, dan juga biasa mandikan dengan air sabun. Tapi setelah 4 hari itu saya lupa memandikan lagi dengan air sabun, maka penyakit gatal itu dia merambat lagi. Jadi cara yang saya lakukan teman-teman, saya mengambil oli kotor ini, tapi sebelum saya mengobati dengan oli kotor, saya menyiram kandang tersebut dengan sabun ya. Saya menyiram kandang dan babinya itu dengan sabun, lalu saya bilas lagi dengan air ya. Saya bersih. Jadi saya memandikan dan membersihkan kandang babi itu dengan sabun, lalu setelah itu saya bilas dengan bersih. Setelah itu saya mengambil oli kotor, lalu saya bersihkan di bagian gosok di bagian luka-luka tersebut. Tapi teman-teman ingat baik-baik, saat digosok itu dia posisi induk babi harus sudah mandi ya, mandi dengan sabun ya. Dan cara yang kita lakukan itu adalah, pertama mandikan dia dengan sabun dulu, busa-busa ya, buat sebusa sabun. Setelah itu kita siram ke badannya, lalu kita bilas lagi. Setelah itu kita kasih makan. Pada saat dia makan baru kita obati dengan oli kotor. Jadi saat dia sibuk makan, seperti sekarang ini saya sibuk mengobatinya ya dengan oli kotor, oli yang
kita tap dari motor ya, waktu kita ganti oli setiap bulan, disimpan baik-baik. Nah, ini saya gosokkan di bagian luka-luka. Ini lumayan banyak teman-teman. Di bagian belakang, di bagian kaki, di bagian pahanya, di bagian perutnya, di bagian telinga, ya. Ada yang di bagian tangan depan itu banyak sekali. Jadi dia kan merabat. Nama penyakit ini teman-teman namanya skabies ya. Jadi teman-teman kalau alami ini dipastikan karena kondisi kandangnya kotor ya. Teman-teman bersihkan tapi tidak benar-benar bersih, itu saja ya. Jadi jangan kaget kalau memang ternak babi itu gatal-gatal ya, karena perlakuan kita. Jadi ada yang tidak disengaja seperti ini ya, kondisi stok airnya kurang seperti kita mau buat bagaimana. Lalu di daerah kami ini, di rumah saya ini, auto tangki air tidak bisa masuk. Nah, itu juga yang jadi kendala. Sebenarnya saya rencana membeli, tapi auto tangki airnya tidak bisa masuk karena kendala ada tanjakan sedikit langsung belokan di dekat rumah kami. Sehingga itu sulit bagi auto tangki untuk masuk. Nah, ini menyebabkan saya mengalami kesulitan stok air. Tapi kandangnya di sini hanya sementara saja dan saya buat yang baru, itu akses jalannya auto sudah masuk sehingga dan bisa auto tangki bisa masuk. Jadi caranya nanti saya pindahkan kandangnya di sana. Dan juga nanti saya bangun juga, mungkin saya rencana buat juga di sumur bor biar lebih gampang lagi ya. Jadi teman-teman, ternyata ini setelah memperlakukan ini, mengobati induk babi yang gatal seperti ini, saya lagi disinfektan lagi ya. Jadi saya disinfektan juga ya. Selain mengobati oli, saya disinfektan seluruh keliling kandang. Dan teman-teman lihat, besok paginya saya lihat ada perubahan ya. Luka-lukanya ada yang sudah mulai kering ya. Jadi luka-luka yang ada ini semakin sudah ada yang kering. Dan besoknya saya ulangi lagi hal yang sama, saya mandikan lagi dengan sabun, cuci kandangnya dengan sabun. Setelah itu saya gosok lagi 1 kali ya. Seperti sekarang ini ya, teman-teman lihat di video ini. Jadi ini adalah cara mengobati induk babi yang gatal-gatal dengan oli kotor ya. Silakan teman-teman coba. Kalau punya pengalaman yang sama, silakan tulis di kolom komentar ini ya. Silakan komen kalau pengalaman ini berhasil ya. Ini saya campur untuk disinfektannya, ada oli kotor, ada minyak tanah, ada juga sabun ya. Saya pakai cara tradisional. Nah, ini karena untuk saya disinfektan. Karena ini saya bukan oli, ini sabun sama minyak tanah ini. Setelah itu baru saya masukkan di botol untuk saya semprot keliling. Jadi ulangi ini setelah 2-3 kali ya teman-teman. Saya yakin pasti induk babi lukanya akan kering. Karena harus cepat diobati teman-teman, karena ini penyakit ini dia menular ya, dan bisa menyebabkan induk atau ternak babi kita akan mati. Oke, sekian saya Always Channel pamit undur diri.